Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Syekh Imam Abdurrahim bin Ahmad Qadhi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak ingin mencabut nyawa seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat maut untuk mendatangi hamba tersebut. Lalu malaikat maut mendatangi hamba tersebut menghadap pada mulutnya. Ketika ingin mencabut nyawanya melalui mulut si hamba tadi, maka mulut tersebut berkata, "Wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa ini dari mulut. Karena mulut ini sering berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, sering membaca Al-Quran di dalam dunia ini." Lalu malaikat maut menghadap kepada Allah, melaporkan kejadian perihal yang terjadi pada hamba tersebut. "Ya Rabbi, abduka qala kada wa kada." Lalu Allah menjawab, "Wahai malaikat maut, datangilah hambaku tadi, cabutlah nyawanya melalui anggota yang lain." Sehingga malaikat maut mendatangi hamba tersebut melalui tangannya. Sehingga ketika ingin mencabut nyawa hamba tersebut melalui tangan, tangan pun berkata, apa kata tangan? "Wahai malaikat maut, janganlah engkau mencabut nyawa hamba ini melalui tangan, karena tangan inilah sering bersedekah, sering mengusap kepala anak yatim." Sehingga malaikat maut pun mencabut nyawa hamba tersebut melalui kakinya. Tiba-tiba kaki pun berkata, "Wahai malaikat maut, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa hamba ini melalui kaki, karena kaki ini sering melangkah kepada tempat yang diridha oleh Allah." Kemudian malaikat maut pun mencabut nyawa hamba tersebut melalui dua telinga. Dua telinga pun berkata, "Wahai malaikat maut, jangan engkau cabut nyawa hamba ini melalui dua telinga, karena telinga ini sering mendengar adzan, mendengar bacaan Al-Quran." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa hamba tersebut melalui dua mata. Dua mata pun berkata, "Wahai malaikat maut, jangan engkau mencabut nyawa hamba ini melalui dua mata, karena mata hamba ini sering melihat Al-Quran dan melihat sesuatu yang diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian malaikat maut pun melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal yang terjadi pada hamba tersebut. Apa kata Allah? "Wahai malaikat maut, tulis namaku di telapak tanganmu, kemudian perlihatkan kepada hamba tersebut." Sehingga malaikat maut pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat maut menuliskan nama Allah di telapak tangannya, diperlihatkan pada hamba tersebut, lalu keluarlah ruhnya hamba. Hadirin seiman dan seakidah, oleh karena demikian, pergunakan apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Pergunakan tangan, pergunakan mata, pergunakan dua telinga, pergunakan kaki kita kepada jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saudaraku, inilah video kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.